Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini saya akan masak ayam bumbu rendang. Kita langsung aja ya. Bahan-bahan yang kita akan gunakan adalah 3 ekor ayam kampung sebesar ini ya, 30 butir bawang merah, 20 butir bawang putih, 30 butir kemiri, nanti kita tumbuk ya, 250 gram cabai merah, 2 ruas yang besar lengkuas, 1 ruas besar jahe, 2 ruas kunyit. Nanti kalau kurang kuning bisa kita tambahkan lagi. 12 batang serai, saya gunakan yang ukuran kecil-kecil ya. Kalau ukuran besar bisa sekitar 7 atau 8 batang. 10 lembar daun jeruk, 6 lembar daun salam, 2 lembar daun kunyit, 5 hingga 6 sendok makan garam, kita sesuaikan nanti ya, 3 sendok teh jinten, 2 sendok teh lada bubuk, 5 sendok teh ketumbar bubuk, 3 sendok teh kaldu jamur, 600 gram kelapa gongseng yang sudah saya haluskan atau blender, 3 butir asam kandis, 600 ml santan instan, dan juga 3 liter air. Haluskan dulu bawang merahnya, bawang putih, dan juga kemiri. Kemirinya kita tumbuk dulu ya supaya mempermudah saat di blender. Di sini saya tambahkan sedikit air untuk mempermudah blendernya. Lalu kita masukkan kunyitnya, lengkuas, dan jahe. Kembali kita blender ya. Ya, kita lihat di sini sepertinya bumbunya kurang kuning, jadi saya tambahkan dengan kunyit bubuk sekitar 1 sendok teh. Kita blender lagi ya. Setelah bumbu halus seperti ini, kita akan masukkan bumbu yang lain seperti jinten, ketumbar, lada, dan juga kaldu jamurnya. Kita kembali blender hingga tercampur rata. Ya, ini dia bumbunya sudah selesai kita haluskan. Dan ini akan kita sisihkan dulu ya. Sementara itu kita akan menghaluskan cabai merahnya. Ini dia cabai merahnya, kita akan blender juga hingga dia halus. Selesai deh persiapan untuk bumbunya. Selanjutnya kita akan siapkan wajan dan kita akan panaskan minyaknya. Setelah minyak panas, masukkan garam. Kita aduk-aduk sebentar saja. Lalu kita akan masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita masak bumbunya hingga dia mendidih ya. Gunakan api yang sedang saja. Setelah bumbunya mendidih, kita akan masukkan cabai merah yang tadi kita blender. Kita aduk-aduk dulu sebentar. Lalu kita akan masukkan serainya.
Aduk-aduk kembali hingga mulai tercium aromanya. Lalu masukkan daun jeruk dan juga daun salamnya. Aduk-aduk sebentar. Masukkan daun kunyit. Kita akan aduk-aduk terus ya, hingga bumbu mulai mengering. Setelah bumbunya mengering seperti ini, kita akan masukkan kelapa gongsengnya. Lalu kita akan tuangkan air secara bertahap saja ya, sambil kita aduk-aduk bumbu dan kelapa gongsengnya. Ini airnya sebanyak 3 liter ya saya pakai, tapi saya masukkannya secara bertahap. Ya, di sini saya masukkan kembali airnya. Sambil kita aduk-aduk terus ya, sampai nanti bumbunya akan mendidih. Saya tuang lagi airnya. Karena wajan yang saya pakai ini kurang cukup besar untuk menampung 3 liter air, apalagi kalau kita masukkan ayamnya ke dalam, maka saya akan pindahkan ke panci yang lebih besar. Di sini pancinya sudah saya siapkan dan sudah saya masukkan ayam ke dalamnya. Jadi kita akan tunggu hingga kuah bumbunya ini mendidih. Nah teman-teman, ini kuahnya sudah mendidih. Saya akan masukkan dulu asam kandisnya ke dalam. Kita aduk-aduk sebentar saja. Ya, nanti kuah ini akan kita tuang ke dalam panci yang sudah saya isi dengan ayamnya ya, karena nggak muat ini wajannya. Nah, ini akan saya tuang ke dalam ya seperti ini. Lalu saya tambahin lagi airnya karena tadi nggak muat ya waktu di wajan. Jadi di sini saya gunakan air kurang lebih 3 liter. Atau patokannya paling tidak ayamnya harus kerendam. Seperti ini ya. Ini apinya sudah nyala. Kita akan lanjutkan memasak sambil diaduk-aduk ayamnya sesekali. Dan kita akan masak hingga ayamnya setengah matang. Teman-teman, ini ayamnya sudah setengah matang. Lalu kita akan masukkan santan instannya. Kita masukkan ya 3 bungkus, masing-masing 200 ml. Jadi total santannya 600 ml. Sambil kita aduk-aduk hingga rata. Lalu ini akan kita masak terus dan sekali-sekali kita aduk hingga ayamnya 3/4 matang. Jangan sampai matang dulu ya ayamnya, karena nanti setelah ayam 3/4 matang, ayam akan kita tiriskan atau kita pisahkan dari kuahnya. Teman-teman, maaf ya, tadi rupanya belum terrecord, tapi ini adalah penampakan dari ayam yang sudah 3/4 matang dan sudah kita tiriskan atau kita pisahkan dari kuahnya ya. Saya gunakan saringan ini untuk mengangkat ayamnya tadi ya. Lalu kita pisahkan di tempat lain dan kuah santannya tadi akan tetap terus kita masak hingga dia mulai mengental seperti ini ya. Ini akan tetap terus kita aduk-aduk ya. Tadi pada saat ayam diangkat kuahnya masih setinggi ini ya. Tapi maaf banget tidak terekam dan sekarang sudah mulai menyusut dan mengental seperti ini. Dan kuah ini akan terus kita masak sambil diaduk-aduk sekali-sekali hingga benar-benar mengental dan warnanya pun cukup gelap. Memang proses untuk membuat bumbu rendang itu lumayan lama ya teman-teman. Jadi harus sabar. Ya, ini sudah semakin mengental dan warnanya pun sudah mulai coklat tua ya. Ini
prosesnya lumayan lama ya teman-teman. Kita aduk-aduk terus. Ya, ini sudah mulai semakin menyusut. Karena saya tidak mau sampai terlalu kering, maka segini sudah cukup ya. Kita akan masukkan ayam yang tadi kita tiriskan ke dalam bumbu rendang ini. Kita masukkan semuanya ya. Dan kita aduk-aduk ya hingga tercampur rata. Api tetap kita nyalakan ya sambil kita aduk-aduk ayamnya dengan bumbu rendangnya hingga ayamnya benar-benar matang. Ini lebih baik kalau kita menggunakan wajan atau penggorengan yang lebar ya untuk memudahkan saat mengaduk ayamnya. Karena kalau panci seperti ini agak susah ngaduknya ya. Nah, ini ayam bumbu rendangnya sudah matang. Kita lihat bumbu rendangnya ya. Sepertinya sangat gurih sekali. Oke deh teman-teman, ayam bumbu rendangnya akan segera saya sajikan. Saya udah gak sabar nih karena aromanya itu harum sekali. Ini dia ayam bumbu rendangnya. Aromanya itu harum sekali. Warnanya juga bagus ya. Bumbunya pun terlihat meresap ke daging ayamnya. Saya cobain dulu ya. Saya mau pakai bumbunya juga. Enak banget. Rugi deh kalau kalian nggak mau coba bikin ini. Pasti bikin lagi. Apalagi kalau dimakan pakai nasi yang masih panas. Oke deh teman-teman, saya mau lanjut makannya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Apalagi kalau kalian mau mencoba resepnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya.